Macan dahan versus anjing ajak. Siapa yang lebih hebat? Dalam video ini, kita akan membandingkan kemampuan dari dua hewan pemangsa yang berbagi habitat di hutan Asia. Mereka memang hidup berdekatan, dan potensi pertemuan atau bahkan pertarungannya memang sangat besar. Langsung saja kita bahas perbandingan di antara keduanya, sehingga di akhir video kita bisa tahu siapa yang lebih hebat. Macan dahan atau clouded leopard merupakan sejenis kucing liar yang berukuran sedang. Ada dua spesies berbeda, yaitu macan dahan Asia serta macan dahan Sunda. Ukuran mereka sendiri tidak berbeda jauh, dengan panjang tubuh mencapai 1 meter, tinggi sekitar setengah meter, dan berat mencapai 26 kg. Sementara anjing ajak atau doll merupakan salah satu kanin berukuran sedang. Panjang tubuhnya mencapai 1,1 meter, tingginya mencapai setengah meter, dan beratnya mencapai 21 kg. Dari ukurannya, anjing ajak punya dimensi lebih panjang, tapi tubuhnya ramping, sehingga beratnya kalah jika dibandingkan macan dahan. Jadi dalam perbandingan ukurannya, macan dahan menang. Ukuran memang jadi salah satu faktor penting dalam dominasi di alam liar. Tapi, ukuran bukanlah segalanya, karena nyatanya ada banyak hewan yang bisa mengalahkan hewan lain dengan ukuran yang jauh lebih besar. Jadi kita lanjut saja ke perbandingan kemampuan berikutnya. Seperti kucing pada umumnya, macan dahan dibekali cakar melengkung yang tajam, serta taring tajam sebagai senjata alaminya. Dengan dua senjata itu, mereka berhasil memburu mangsa dan melawan musuhnya. By the way, kekuatan gigitan macan dahan sekitar 320 PSI. Sementara anjing ajak, mereka punya cakar, tapi jarang dimaksimalkan. Jadi senjata utamanya adalah deretan gigi tajam yang ada di mulutnya. Kekuatan gigitannya sendiri sekitar 300 PSI. Dari senjata alaminya, macan dahan masih lebih unggul. Kecepatan macan dahan sekitar 60 km per jam, kecepatan standar bagi para kucing. Mereka sendiri jarang menggeber kecepatannya dalam jarak jauh karena kondisi habitatnya yang ada di dalam hutan. Kecepatan itu sendiri biasanya dipakai saat menyergap mangsanya dari jarak dekat. Sementara anjing ajak, kecepatannya bisa mencapai 70 km per jam. Mereka hidup di tempat terbuka dan memang dikenal punya stamina besar untuk berpetualang atau ketika melakukan pengejaran dalam jarak jauh. Dari perbandingan kecepatannya, anjing ajak lebih unggul. Perbandingan ini sudah jelas dan dimenangkan oleh macan dahan. Mereka adalah kucing, punya keahlian memanjat, dan bahkan mereka bisa memaksimalkan kemampuannya itu untuk bergerak lincah di atas pepohonan. By the way, macan dahan jadi salah satu kucing arboreal yang menghabiskan banyak waktunya di atas pepohonan. Tentu kemampuan memanjat macan dahan tidak pantas dibandingkan dengan kemampuan anjing ajak yang memang terdesain sebagai hewan darat tanpa kemampuan memanjat. Keduanya adalah perenang yang hebat. Mereka bisa menyeberangi perairan dengan baik. Tapi, mengingat pola hidupnya, macan dahan bisa dibilang jarang memasuki air. Sementara anjing ajak beberapa kali kedapatan sedang berburu di perairan, menunjukkan betapa mereka lebih bisa memaksimalkan kemampuannya itu. Jadi bisa dibilang, anjing ajak punya kemampuan berenang yang jauh lebih baik daripada macan dahan. Macan dahan adalah kucing. Secara alamiah, mereka hidup soliter. Macan dahan hanya berkumpul saat musim kawin atau ketika induk membesarkan anaknya. Mereka adalah hewan teritorial, sendirian menjaga wilayah kekuasaannya. Tentu bukan tandingan anjing ajak yang hidup bersama dalam hierarki sosial dengan banyak anggota. Dalam suatu kelompok bisa saja berisi puluhan anggota. Seperti kanin pada umumnya, mereka hidup dalam keluarga besar, dipimpin oleh pasangan dominan yang biasanya adalah induk bagi semua anggota yang ada. Mereka punya pembagian tugas yang jelas di dalam kelompoknya. Jadi dalam perbandingan ini, anjing ajak menang telak.
Secara, kelompok mereka bukanlah tandingan dari macan dahan yang hidup sendiri. Macan dahan dianggap sebagai saber-tooth modern karena taring panjangnya yang terlihat jelas. Dengan taring itu pula mereka menyerang. Macan dahan agak mirip seperti harimau, macan tutul, dan beberapa kucing penyergap lain. Biasanya mereka memaksimalkan kelincahannya untuk memanjat pohon, berkamuflase, dan mengintai target yang ada di bawahnya. Macan dahan menyergap mangsa dari jarak dekat, menahan mereka dengan kaki bercakarnya, dan melumpuhkan mereka dengan gigitannya. Macan dahan tidak selalu mengincar leher depan mangsanya. Mereka lebih sering mengincar bagian leher belakang atau bahkan kepalanya, berusaha menancapkan taringnya supaya menembus tulang dan bahkan tenggoroknya. Itu adalah serangan yang cepat, mantap, dan pastinya mematikan. Sementara anjing acak, mereka mengandalkan stamina dan kerjasama ketika menyerang. Pasukan anjing acak biasanya mengejar mangsa dengan kecepatan sedang. Mereka terus mengikuti mangsa hingga targetnya kelelahan. Kadang mereka mengarahkan mangsa ke dalam air, memojokkannya, mengintimidasinya, melakukan serangan bertubi-tubi pada bagian kaki, serta bagian belakang tubuh mangsanya. Ketika mangsa melemah, mereka menjatuhkannya, dan pesta makan besar dimulai. Doll biasanya tidak mematikan mangsa dulu. Mereka langsung merobek perut mangsa dan memakannya meski masih hidup sekalipun. Serangan umum yang biasa dilakukan para kanin. Jadi, serangan siapa yang lebih hebat? Macan dahan punya serangan individu yang hebat, tapi dalam praktiknya mereka sering gagal, khususnya ketika menyergap mangsa. Persentase keberhasilan berburunya juga tidak terlalu tinggi. Ukuran mangsa yang bisa diburu juga terbatas, menyesuaikan kemampuan tubuhnya. Tentu serangan anjing acak lebih efektif karena mentalitas berburu mereka, sifat pantang menyerah, stamina besar, kerjasama apik, dan tentu saja kepuasan mereka yang terus mengintimidasi targetnya. Persentase keberhasilan berburunya sendiri mencapai 80%, dan mereka juga bisa mengalahkan berbagai jenis mangsa, bahkan yang lebih besar dari ukurannya sekalipun. Mangsa buruan macan dahan lumayan terbatas. Mangsa utamanya adalah monyet, lalu ada rusa, babi hutan, bajing, burung, dan beberapa mangsa kecil hingga yang berukuran sedang. Sementara mangsa anjing acak biasanya rusa, lalu ada babi hutan, kelinci, dan bahkan beberapa kerbau serta gaur muda atau yang terpisah dari kelompoknya. Tentu saja jenis mangsa doll jauh lebih beragam dan tentunya lebih greget. Macan dahan hidup di dalam hutan. Biasanya mereka menghindari interaksi dengan manusia atau hewan lain yang dianggap berbahaya. Di sekitar habitatnya di Asia, memang ada banyak musuh alami yang bisa membahayakan mereka. Misalnya harimau, macan tutul, anjing liar, serta pesaing lainnya. Beda lagi dengan macan dahan Sunda yang hidup di hutan Kalimantan. Mereka bisa dibilang jadi salah satu pemangsa puncak tanpa pesaing berarti. Karena di sana memang tidak ada harimau atau kucing besar lainnya. Sementara anjing acak, musuh utamanya adalah harimau. Ada juga macan tutul atau pesaing lainnya. Sebenarnya mereka menghadapi musuh yang tidak berbeda jauh. Bedanya, macan dahan biasanya menghindari konflik dengan musuhnya. Sementara anjing acak masih berusaha melawan, mengandalkan pasukannya. Yang jelas, anjing acak lebih kompetitif jika dibandingkan macan dahan. Mereka masih bisa bersaing dengan para musuhnya. Kedua hewan ini harus berbagi habitat di hutan Asia, khususnya Asia Tenggara. Mereka hidup berdekatan dan potensi pertemuan atau bahkan pertarungannya sangat besar. Potensi pertarungan mereka disebabkan karena perebutan makanan, wilayah kekuasaan, atau persaingan antara pemangsa. Mereka tidak saling memangsa. Jarang sekali ada kasus perburuan di antara kedua jenis hewan ini. Lalu, siapa yang menang jika mereka bertarung? Dengan ukuran yang seimbang dan kemampuan fisik yang tidak berbeda jauh, mereka berpotensi saling mengalahkan dalam pertarungan satu lawan satu. Masalahnya, anjing acak punya pasukan dan macan dahan sendirian. Jadi jika harus bertarung bersama, macan dahan berpotensi kalah. Saat terjadi konflik, macan dahan berpotensi kabur, melarikan diri ke atas pohon.
Jika mereka harus bertarung, anjing ajak berpeluang besar untuk menang. Dari beberapa perbandingan yang ada, macan dahan unggul dari ukurannya, senjatanya, serta kemampuan memanjatnya. Sementara anjing ajak mendominasi perbandingan lain. Jadi hasil akhirnya, perbandingan antara kedua pemangsa berukuran sedang ini dimenangkan oleh anjing ajak. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.